tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam Bawaslu, kali ini di sore ini terasa istimewa karena kita berjumpa pada program Ngabuburit Pengawasan 2026, yakni episode perdana dalam Q&Q Ramadan Bawaslu Kudus. Q&Q Ramadan Bawaslu Kudus ini adalah program yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus, di mana di sini sebuah ruang dialog, refleksi, dan juga pembelajaran bersama dalam rangka mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan diskusi yang sangat mencerahkan. Nah, pada episode perdana ini, kita akan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu dengan tema yang sesuai dengan kehidupan keagamaan dan juga dengan kehidupan demokrasi kita, yaitu dengan tema dari mimbar ke ruang publik, spirit Ramadan dalam praktik demokrasi yang beradab. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri, saya juga sudah ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa, yakni Bapak Mauwahibul Minan, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Pak Minan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari Puasa ini. lancar Pak? Alhamdulillah sangat lancar. Ya. Mungkin sebelum masuk ke tema yang akan kita bahas Pak, ini tadi kan saya sudah menjelaskan bahwasanya ini adalah program Ngabuburit Pengawasan 2026, yang dimana Bawaslu Kudus ini memberikan judul programnya itu Q&Q Ramadan. Nah, mungkin di sini Pak Minan bisa menjelaskan atau makna atau filosofi dari Q&Q Ramadan ini apa Pak sebenarnya? Oh ya, terima kasih Mbak Lia ya. Yeah. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Lia bahwa program Q&Q ya itu memang melalui beberapa diskusi yang sangat sengit sebetulnya pada saat itu kita menentukan judul Q&Q itu. Awalnya memang program ini kita munculkan atau kita hadirkan itu sebelum adanya surat edaran dari Bawaslu RI terkait dengan kewajiban Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melaksanakan kegiatan ngabuburit pengawasan tahun 2026. Tapi itu sudah kita bentuk terlebih dahulu karena salah satu program dari Bawaslu Kabupaten Kudus adalah melaksanakan kegiatan pada bulan Ramadan yang kita kemas dengan judul Q&Q. Sebenarnya Q&Q ini memang ada makna filosofisnya ya. Q itu kalau dari bahasa Al-Quran itu bisa diambil dari Q itu jagalah ya, karena dari fi'il madhi waqo yaqi, T itu fi'il amar, perintah, jadi jagalah. Karena ini bagian dari bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu memang identik menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa atau yang menjadikan puasa ini tidak bermakna, tidak berpahala itu, maka kita ngambil langkah atau mengambil judul T dari bahasa Arab waqo yaqi fi'il amarnya T. Nah, itu yang pertama. Kemudian T yang kedua ini adalah dari singkatan dari Al-Quran. Kita ambil dari huruf depannya Quran itu kan ya. Karena Quran sendiri ini adalah segala sumber kehidupan kita. Maka antara kehidupan yang kita jalani ini tidak lepas dari ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik itu kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan bermuamalah, baik kehidupan dalam hal beribadah, ini kan semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka dengan harapan kami, dengan adanya Q&Q ini, bagaimana kita bisa menjaga hati, ya, bisa menjaga puasa kita, dan juga bisa menanamkan nilai-nilai yang di dalam Al-Quran. T sendiri juga bisa bermakna kolbu, nah, hati, ya kan? Jadi hati ini kan adalah segala sesuatu yang mengatur langkah
perilaku kita semuanya ya. Kita akan berpikiran baik. Ini juga awalnya dari hati kita. Kita punya nilai-nilai spiritual, kita punya nilai kejahatan, nilai kebaikan ini datangnya dari hati. Maka makna Ki and Ki ini sangat luar biasa. Kalau diambil dari bahasa Korea juga itu maknanya juga sama. Jadi istilahnya kekuatan. Nah, kalau itu. Jadi agar kita punya kekuatan gitu loh. Kiu. Kalau dimaknai arti dengan angka 99, nah, kalau membacanya itu kan bisa dibaca TNQ, bisa dibaca Kiu. Kira-kira gitu. Kalau Kiu itu kan berarti angka yang sempurna. Harapannya kita menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna. Ya, itu sedikit sekelumit dari pemaknaan dari QNQ. Nah, itu Mbak Lia. Masya Allah sekali ya Pak, dari QNQ ini. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata hanya dari dua kata QNQ, tapi ya. Ternyata maknanya luar biasa itu ya. Sangat luar biasa, dan harapannya juga untuk kedepannya ini nanti bisa membawa keberkahan buat teman-teman semua yang menonton. Betul, karena gini ya, karena kita di lembaga Bawaslu ini tidak lepas dari pemilu, demokrasi. Ngomong demokrasi kan juga ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu mengacu kepada hati, ya kan? Kebiasaan kita menjadi peserta pemilu ini nanti pakai perasaan atau tidak, pakai etika atau tidak, ini munculnya dari hati. Kemudian di dalam Al-Quran itu kan juga ada cerita-cerita banyak terkait dengan demokrasi seperti apa itu kan. Nah, ini bisa langsung kira-kira masuk itu ke tema yang sudah kita siapkan tadi, Pak. Ya, nah, mungkin dari Pak Minan sendiri, dari tema tadi, Pak, apa makna dari mimbar ke ruang publik, terutama dalam hal konteks Ramadan dan juga demokrasi sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau ngomong masalah tema dari mimbar ke ruang publik dan nilai spiritual Ramadan dalam mewujudkan demokrasi yang beradab, ini saya kira sangat relevan. Karena apa? Karena kita sering mendengar ceramah-ceramah dari para ustadz, para kiai, kemudian ceramah-ceramah dari politisi. Terlebih-lebih dalam hal ini karena kita berada pada saat bulan Ramadan, maka lebih banyak kepada nilai-nilai spiritualnya. Banyak ulama, banyak kiai menyampaikan bahwa dari mimbar itu kan nilai-nilai kejujuran, kemudian nilai-nilai keadilan, kesetaraan, menjaga hati dan sebagainya. Ini bagaimana dari mimbar-mimbar ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi agar nanti ketika kita menjalankan, kita melakukan berdemokrasi, ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, nilai-nilai yang disampaikan oleh para dai, para ulama dan sebagainya itu. Karena para dai pasti seruannya kita diminta untuk melakukan kejujuran. Kita dilarang menyakiti orang lain. Itu pasti nilai-nilai yang baik yang perlu kita sampaikan. Maka dari sini kita mencoba bagaimana nanti dalam berdemokrasi kita tidak melepaskan dari nilai-nilai ajaran agama kita itu. Nah, tadi salah satu nilai yang diajarkan itu kan sebuah kejujuran ya Pak. Dalam kehidupan sehari-hari pun nilai kejujuran itu adalah suatu hal yang penting. Nah, bagaimana menerapkan nilai kejujuran ini di dalam situasi Ramadan seperti ini, tapi diterapkan yang mana relevan dengan proses kepemiluan atau kedemokrasian? Ya. Karena kalau ngomong nilai jujur, ya, ini kejujuran itu kan yang tahu adalah diri kita sendiri. Jujur itu kan sifat dari Rasulullah kan kira-kira gitu. Jadi sifat Rasulullah itu kan sidik, amanah, tablek, fatonah. Yang mana setidaknya Nabi itu kan menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Sudah sepatutnya bagi para pemimpin ini memiliki 4 sifat itu. Itu minimal. Jadi kalau kita memilih pemimpin, lihatlah apakah dia sidik, dia tablek, amanah,
patona atau tidak ini kan. Karena ini menjadi dasar yang utama. Karena sifat kejujuran itu sifat yang paling utama kan kira-kira. Apapun yang kita lakukan ya, ini harus jujur. Orang akan percaya kepada kita itu manakala kita melakukan kejujuran itu kan. Sekali kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita mencederai orang, pasti dia itu tidak akan percaya dengan kita, ya kan? Betul, ya. Nah, kemudian kalau nilai jujur kita terapkan di dalam kepemiluan, ini salah satu hal yang mendasar di dalam Undang-Undang 7 2017 terkait dengan prinsip, nah, prinsip pemilu sendiri itu kan ada jujur, kata jujur. Nah, artinya jujur ini ya bagaimana sebagai penyelenggara, kalau kita bawa sebagai penyelenggara ini jujur dalam hal mengawasi, kemudian jujur dalam hal melakukan penindakan. Begitu juga nanti dalam para kandidat peserta pemilu ini juga dia harus jujur dalam melakukan kampanye, tidak menggunakan politik uang. Karena politik uang sendiri itu kan larangan di dalam undang-undang pemilu kan. Berarti ketika dia melakukan hal itu sudah tidak dinamakan jujur. Lah, melatih kejujuran sendiri ini memang kalau puasa ini luar biasa ya. Artinya yang tahu kita puasa atau tidak itu hanya kita dengan Tuhan kan gitu. Maka Allah sendiri itu kan memberikan pahala kepada siapapun orang yang melakukan kebaikan itu dilipat gandakan 10 hingga sampai 700 kan kira-kira gitu. Akan tetapi pahala bagi orang yang berpuasa ini berbeda. Karena puasa sendiri kan as-shaumuli wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku ya, milik Allah, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan pahala. Jadi kita tidak tahu puasanya Mbak Lia dengan puasa saya, dengan puasa yang lain. Ini pahalanya tidak akan sama. Dilihat dari satu, yang tadi jujur, orang akan melakukan kejujuran toh. Ini gampangnya gini Mbak. Oh puasa itu kan nggak kelihatan ya. Ya kan? Di jalan itu banyak orang, kita nggak tahu apakah mereka puasa atau tidak kan gitu. Tetapi yang tahu kan hanyalah Allah. Maka as-shaumuli wa ana ajzibi itu memang yaitu kehendak Allah. Dia akan memberikan pahala berapapun kehendak Allah. Contohnya aja gini, kita berpuasa, Mbak Lia sama saya setiap hari di kantor. Puasanya Mbak Lia dengan saya, dengan puasanya saya dengan ini pekerja yang ada di bangunan, kemudian tukang becak dan sebagainya, ini pahalanya pasti berbeda. Karena apa? Ada kaidah al-ajru biqadri ta'ab kan kira-kira itu. Pahala itu tergantung dari taabnya itu, pekerjaannya. Ya kan? Kalau kita puasa seperti anak-anak pondok itu kan biasa tidur, ngaji, itu ringan kira-kira gitu. Tapi kita membayangkan bagi mereka yang berpuasa di pasar, kemudian di bangunan, dan di mana-mana lah di jalan-jalan itu. Yang mana padahal ketika kita perjalanan, ini kan ada rukhsah sendiri, boleh kita tidak melakukan puasa, iftar kan boleh. Maka itu yang kemudian bahwa puasa itu pahala yang memberikan hanyalah Allah. Kita tidak tahu, yang penting kita menjalankan kewajiban kita. Maka nilai kejujuran dalam hal ini, puasa adalah melatih diri kita untuk melakukan kejujuran, kita puasa atau tidak, ya kan? Dan juga di nilai-nilai demokrasi ini harus kita terapkan, bahwa nilai jujur, kalau kita tidak jujur, maka demokrasi tidak seperti yang kita inginkan. Otomatis sudah melenceng dari prinsip dasar yang ada di peraturan atau undang-undang pemilu itu sendiri. Jadi kan di peraturan, di agama juga nilai kejujuran itu sudah ada gitu ya Pak? Iya, jadi memang kenapa Nabi itu sifat wajib bagi Rasul itu adalah sidik yang pertama itu. Ini juga mengajarkan kepada kita itu harus jujur dalam hal apapun. Kulil haqqo walau kana murran. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Nah ini kan kebenaran itu kan kejujuran. Senajan walaupun itu pahit, tetap harus kamu sampaikan apa itu yang menjadi kejujuran kita bersama. Kira-kira itu Mbak. Seperti itu. Baik Pak, kalau untuk bulan Ramadan ini biasanya kan disebut juga dengan bulan berbagi. Atau biasanya kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak pahala
di bulan Ramadan itu kan sebenarnya sangat mudah nggih Pak. Sangat mudah Oke. ya. Dan berbagi atau sedekah itu bukan hanya soal materi. Misalkan dengan kepedulian atau kepentingan dengan bersama itu juga bisa merupakan sedekah. Ya. Nah, bagaimana Pak masyarakat ini bisa menerjemahkan spirit sedekah tapi dalam konteks demokrasi? Ya, oke Mbak. Belum ke sana itu, jadi saya ingin sedikit mengupas bahwa Nabi itu pernah berkata ya, kullu ma'rufin shadaqah. Artinya setiap segala sesuatu perbuatan yang baik itu merupakan sedekah. Nah, jadi apapun yang dilakukan orang terkait dengan kebaikan, maka itu bisa dinamakan sedekah. Sedekah itu tidak hanya berupa maliyah, harta benda, tidak hanya memberikan makanan, tidak. Tetapi perbuatan ini juga merupakan sedekah kita. Kalau ngomong di bulan puasa ini bulan penuh berkah, bulan penuh pahala, bulan penuh maghfirah. Kalau dari bahasa sendiri, Ramadan itu kenapa puasanya puasa Ramadan? Karena Ramadan itu kan mempunyai makna yarmadud dunub, jadi melebur semua dosa-dosa kita. Kok nggak enak gimana? Puasa kita itu di bulan Ramadan itu orang yang berpuasa itu naumus shaim ibadah. Ya kan? Ya. Orang tidur aja dihitung ibadah, ya kan? Ini hanya di bulan Ramadan. Dan ini pahala ini tidak diberikan kepada siapapun sebelum umat Muhammad. Tapi salah satu Nabi itu diberikan 5 hal keistimewaan oleh Allah. Salah satunya adalah puasa Ramadan itu. Karena ya, di dalam puasa Ramadan ini banyak fadilah, banyak keutamaan. Salah satunya adalah naumus shaim ibadah. Kita tidur dihitung ibadah. Wasum tuhu tasbihah. Kita hanya diam, itu ibarat kita membaca tasbih, memuji kepada Allah. Ya, wa amalun mudho'afa. Segala sesuatu pekerjaan kita dilipat gandakan. Yang ibarat selain bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah sholat sunnah, itu pahalanya sunnah, tapi di Ramadan kita seperti mendapatkan pahala yang wajib. Wa amalun mudho'afa. Kemudian wa du'ahu mustajabah. Doanya semua diijabahi. Ya. Wadan bun maghfurun, dan semua dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngomong masalah sedekah, kita berbagi dalam hal demokrasi, ini salah satu menjadi kewajiban Bawaslu, kira-kira gitu. Ya kan? Karena Bawaslu kan mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk memilih sesuai dengan hati nurani, bukan karena iming-iming dan sebagainya kan, bukan karena uangnya, bukan karena apanya, tetapi bagaimana dia pengen bahwa pelaksanaan demokrasi, pemilu ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan rule, dengan undang-undang, maka kemudian itu bisa menjadi salah satu sedekah kita kepada masyarakat. Dengan dalil tadi, kullu ma'rufin shadaqah. Segala sesuatu yang baik itu merupakan sedekah kita bersama. Jadi bagi teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu, jangan enggan-enggan jangan bosan-bosan melakukan sosialisasi pengawasan. Ya, diniatkan kepada ibadah aja. Ya kan? Innamal a'malu binniyah. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau jenengan pada saat melakukan pengawasan, niatnya saya niat melakukan pengawasan ini salah satu menjalankan hadis Nabi kullu ma'rufin shadaqah. Nah, menjadi kewajiban kita untuk melakukan kebaikan, mengajak orang kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Ini kan semuanya pahala-pahala semua ya. Itu salah satunya itu, Mbak. Jadi sedekah kita bukan hanya persoalan materi ya, tapi bagaimana kita juga mengajak orang itu menjadi bagian dari sedekah kita. Jadi berdiskusi, menemukan satu tema dan yang lain, ini juga bagian dari sedekah kita. Nah, jadi kalau ada orang ngomong bahwa demokrasi itu kan, memang demokrasi itu kan sebetulnya demokrasi kan sudah ada sejak dulu ya. Pada zaman Nabi pun sudah ada yang namanya politik. Jadi salah ketika orang ngapain kita berpolitik, itu salah. Ya kan? Karena di dalam politik lah itu kita akan menemukan apa yang kita inginkan. Karena demokrasi sendiri itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan wa amruhum syura bainahum, salah satu
dalil berdemokrasi itu kan adalah kalian semua diminta untuk bermusyawarah dalam segala hal. Nah, negara kita akan menjadi negara yang berkembang, negara yang diinginkan masyarakatnya dengan cara apa? Ya dengan cara berdiskusi, dengan cara bermusyawarah. Siapa yang bermusyawarah? Ya mereka yang ada di parlemen, yang ada di eksekutif, dan sebagainya. Kira-kira itu, Mbak. Ya. Baik, Pak. Nah, kemudian Pak, untuk hari ini itu kan mengenai tadi Pak, dari mimbar ke ruang publik Ya. berkaitan dengan tema kita tadi. Ruang publik itu sekarang itu kan tidak hanya di tempat parlemen atau mungkin di balai desa atau seperti apa gitu ya Pak. Sekarang kan sudah ada ruang publik di mana era digital, media sosial. Nah, di era media sosial ini Pak, bagaimana spirit Ramadan ini bisa menjaga ruang digital supaya tetap sehat untuk menghindari hoax seperti itu sekarang ini Pak? Oh ya, memang benar ya. Karena sekarang itu kan sudah eranya era digitalisasi. Tidak hanya di ruang mimbar, tapi bagaimana kita bisa menjaga ruang publik ini yang berat kan di publiknya itu kan. Yang pertama karena sebenarnya Ramadan itu kan mengajarkan kepada kita adalah tabayun. Tabayun itu adalah apa ya Pak? Tabayun itu introspeksi atau apa ya tabayun itu? Tabayun klarifikasi, memastikan kebenaran sebelumnya. Jadi ketika ada persoalan atau ada sesuatu yang disampaikan itu benar atau tidak. Ini jangan kemudian kita dengan mudahnya menjustifikasi seorang, ya kan? Jangan mudahnya kita, misal kalau berita, ya misal berita, bagaimana kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Ini benar, berita ini benar atau salah. Karena sekarang itu kan banyak berita-berita hoax, ujaran kebencian, back camping dan sebagainya. Karena kalau ngomong masalah terutama dalam hal berpolitik, berdemokrasi itu kan yang terjadi hari ini adalah para calon, para kandidat itu dengan cara mereka sendiri. Entah itu cara yang baik atau tidak kan gitu. Maka kita sebagai pemilih, sebagai masyarakat yang cerdas, jangan mudah untuk selalu menerima berita-berita yang ada di media sosial. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah untuk bertabayun itu. Untuk mengklarifikasi kebenarannya seperti apa, ini benar atau tidak. Jangan sampai kita itu dibohongi oleh media sosial. Jangan sampai terjebak di sana, kira-kira itu. Jadi spirit Ramadan salah satunya adalah bagaimana kita bertabayun, tabayun, mengklarifikasi. Benar nggak? Nah, tabayunnya kepada siapa kira-kira kan gitu. Dalam Al-Quran disebutkan sendiri ya, disebutkan ada dalam Al-Quran itu. Ketika kita tidak tahu maka kita bertanya. Bertanya kepada siapa? Pada orang yang tahu kan ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu ketika kamu tidak tahu. Kepada siapa? Ya orang yang tahu. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu. Kita ngomong masalah ujaran kebencian terhadap misalnya satu penistaan agama misalkan. Tanyanya kepada orang yang tidak tahu agama. Ini juga salah. Jadi bertanya kepada orang yang memang punya fun di sana, punya kemampuan, punya keistimewaan atau punya kapasitas di sana. Gitu, Pak. Tadi kuncinya memang kita harus bertabayun gitu. Ya, bukan ajaran Islam, kita harus bertabayun. Jadi mengklarifikasi. Dengan era media sosial sekarang itu kan cukup luas dan luas, betul. Iya. Jadi siapapun, apapun itu jangan mudah kita nge-share berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira itu, Mbak. Pak. Kemudian apa Pak tantangan terbesar sekarang ini nggih Pak dalam menghadirkan demokrasi yang beradab, terutama dalam bulan puasa Ramadan ini? Oh, tantangannya mungkin. Sebenarnya kalau ngomong tantangan itu ya, kalau ngomong tantangan demokrasi itu banyak ya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa setidaknya dari peserta pemilu ini saling mengerti apa yang kemudian menjadi kewajiban mereka sendiri. Terutama dalam hal ini adalah tantangan adalah politisasi agama. Dan eksploitasi emosi publik itu kan tantangan politisasi agama ini kadang masih digunakan gitu loh. Kadang agama itu dijadikan alat sebagai
apa namanya, sebagai ini untuk mendapatkan kekuasaan, ya kan? Padahal di mata Allah, di sisi Allah sendiri itu kan kita kan semuanya sama ya. Kalau ngomong sama, kita sama. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanyalah keimanan kita semuanya. Jadi jangan kemudian agama ini dijadikan untuk alat untuk pemenangan. Ya, kalau kita tahu bahwa dulu itu ada ya kasus-kasus pemilu-pemilu sebelumnya kan ada ya, memang agama itu dijadikan sebagai salah satu alat untuk menjadikan mereka menjadi menang, kira-kira gitu. Jadi spirit Ramadan sendiri ini akhirnya hilang kan gitu. Kalau Ramadan itu dijadikan alat, ya untungnya ini tidak pada saat kampanye kan, kira-kira gitu. Repot pada saat kampanye, pada saat tahapan pemilu, tahapan dulu kayaknya pernah ya 2018 atau 2019 itu pas itu. Jadi pas Ramadan itu menjelang pemilihan, Mbak. Ya, jadi banyak caleg yang bersedekahnya banyak, tapi ada harapan, ada keinginan agar dipilih ya itu. Padahal sedekah itu kan murni memberikan ya. Tidak ada embel-embel nanti saya kamu milih saya, itu kan tidak. Tetapi itulah kemudian agama ini menjadi dipolitisasi oleh para caleg-caleg itu. Itu yang repot. Mereka datang dengan PD-nya ke mimbar-mimbar, ke ruang-ruang publik ya. Sebagai narasumber, sebagai kiai dadaan lah kira-kira gitu, jadi dai dadaan. Tapi ternyata di sana itu adalah ada keinginan nanti dalam pemilu dia akan dipilih kayak gitu. Nah itu bagian dari politisasi agama. Jadi untung pada bulan Ramadan tahun ini 2026 ini tidak masa tahapan pemilu. Coba kalau jenengan pas tahun-tahun pemilu kok mendekati pada saat bulan Ramadan, pasti masyarakat banyak yang senang, Mbak. Iya kan? Karena banyaknya sedekah. Bahasa mereka kan sedekah. Ya, bahasa mereka sedekah. Tetapi kalau di undang-undang pemilu itu kan bentuk apapun, bentuk barang atau uang atau materi lainnya yang kemudian mengajak orang untuk memilih itu kan sudah menjadi bagian dari politik uang kan, kira-kira gitu. Ya, Mbak Lia. Jadi politisasi agama itu yang berat. Karena nanti menjadikan perpecahan. Terutama karena agama kita kan tidak hanya Islam kan gitu, saling melempar, saling menghantam dan sebagainya lah. Gitu. Oh begitu. Ya. Ini Pak. Kemudian Pak, sekarang ini kan generasi muda terutama ya Pak, itu kan tumbuh di tengah derasnya informasi dan perbedaan pandangan yang sangat besar. Nah, bagaimana mungkin Pak Minan bisa memberikan pesan gitu buat generasi muda, bagaimana untuk bisa mengambil peran dalam membawa spirit Ramadan ini ke dalam ruang publik? Ya, ingat bahwa seperti yang dikatakan oleh Mustafa Al-Gholaya ini dalam kitabnya Idhatun Nasin itu kan mengatakan bahwa pemuda subhanul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kira-kira kan gitu. Mbak Lia pasti pernah mendengar itu. Karena kitab itu kan kitab yang familiar. Nah, kalau ngomong masalah generasi muda, memang anak muda itu kan anak-anak yang masih bebas kira-kira gitu. Dia tidak punya tanggungan apapun. Hanya pada dirinya sendiri kira-kira kan gitu. Dia mau berbuat apapun, seenak gue dong kan kira-kira gitu. Tetapi bagaimana anak muda ini menjadi agen literasi sosial, agen literasi digital ya. Bagaimana dia bisa menguasai digitalisasi, bagaimana anak-anak muda ini bisa membumingkan ya, semuanya kan lewat digital itu kan. Maka yang bisa dilakukan agar anak-anak muda itu tidak kemudian berjalan dengan seenaknya saja tanpa aturan, ya setidaknya memang anak muda itu dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian akhlak, ya kan, terutama dalam hal akhlak itu kan, akhlak. Dan lagi anak muda ini didorong bagaimana dia menjadi salah satu untuk membuat konten-konten yang positif. Mungkin kalau saya buat konten itu karena sudah nggak saatnya mungkin ya, atau memang nggak bisa lah kira-kira. Tapi kalau Mbak Lia kan masih muda kan Mbak. Nah ini kan bisa menjadi
agen itu menjadi percontohan, bisa membuat konten-konten yang edukatif, terutama dalam hal pada saat bulan puasa ini kan, ya berpuasalah karena puasa itu bisa menyehatkan, berpuasalah karena puasa itu mendapatkan pahala ini dan sebagainya lah itu kan. Nah ini bagian dari konten-konten itu. Jangan sampai kita ini terendus atau kita punya media sosial, kita punya HP, punya Android, punya sebagainya itu, tetapi manfaatnya kurang bermanfaat. Jadi bagaimana anak muda ini satu diajak diskusi, dialog terkait dengan kepemudaan, dialog dengan terkait dengan keagamaan, agar apa? Anak muda ini punya energi yang luar biasa, punya kreativitas yang kemudian menjadikan demokrasi lebih sehat, menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Karena kita tahu sendiri bahwa partisipasi anak-anak muda ini juga melemah dalam hal berdemokrasi, ya kan? Karena mereka apa? Acuh tak acuh, apatis, ya, kira-kira gitu. Ngapain saya harus memilih kan? Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak muda ini, ingat kamu itu adalah pemimpin masa depan. Kalau tidak mulai di hari ini, kapan kamu mulainya? Kan? Kira-kira itu, Mbak. Pak, ya. Aminan. Tadi kita sudah membahas banyak hal, nggih Pak, baik mengenai dari mimbar ke ruang publik, kemudian dari nilai-nilai Ramadan yang perlu bisa kita implementasikan di dalam demokrasi juga, seperti kejujuran, kita juga harus bertabayun dalam menggunakan media sosial, terus juga ada generasi muda ini, kemudian di Ramadan ini bisa menggunakan untuk dalam hal-hal positif, gitu, Pak. Nah, mungkin sebelum terakhir Pak Minan mungkin bisa memberikan closing statement berupa mungkin pesan bagi pendengar, bagi sahabat KNK. Sekarang saya sebutnya sahabat KNK Mawan ya Pak, karena ini acaranya sudah sahabat KNK, bukan sahabat Bawaslu. Kita ganti sahabat KNK, nggak apa-apa nggak Pak? Ya. Karena sekarang kita lagi ada di program KNK Ramadan. KNK Ramadan. Nah, mungkin Pak Minan bisa memberikan sekalian closing statement untuk pesan bagi sahabat KNK agar Ramadan ini benar-benar mempunyai dampak dan dampak yang baik lah buat kualitas demokrasi kita nantinya. Ya, terima kasih Mbak Lia. Ini yang terakhir bagi sahabat KNK yang dikatakan Mbak Lia itu, bahwa di bulan Ramadan ini jangan kemudian Ramadan ini menjadi ritual tahunan saja ya. Ya walaupun memang ritual itu sejatinya ritual ya, karena ini ayyamam ma'dudat kira-kira. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang sudah ditentukan. Kira-kira Ramadan itu memang menjadi ritual. Akan tetapi bagaimana ritual ini momen Ramadan ini tidak hanya sebatas itu saja gitu loh. Tadi dikatakan bahwa tidur aja ibadah. Diam aja baca tasbih. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat ada di dalam Ramadan itu ya, dari nilai menahan diri, kejujuran, berbagi dan sebagainya lah. Nah, ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita semua. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berdemokrasi. Bagaimana kita memberikan orang ilmu ya, jangan pelit lah memberikan ilmu kepada orang, memberikan wacana, dialog dan sebagainya. Karena pada bulan Ramadan sendiri itu kan banyak ya, hampir semua musola masjid itu ada kultum, ada kuliah subuh, ada tadarus, pengajian dan sebagainya. Lah, apakah itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari selain bulan Ramadan kan gitu? Harusnya bisa kan gitu. Karena nanti setelah Ramadan itu bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan apa istilahnya untuk ini memperbaiki, untuk mempertahankan bulan-bulan sebelumnya. Kebiasaan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan bisa dilakukan bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Jadi tidak kemudian hanya ritual saja, tetapi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Ramadan ini bisa diaplikasikan. Satu, kejujuran. Kita jujur bahwa kita puasa dengan Allah, hubungan kita hablum minallah,
hablum minallah kan, hablum minannas wa hablum minallah. Jadi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian bagaimana kita memiliki sifat kasih sayang. Allah itu kan memberikan kasih sayang kepada kita semua kan. Contohnya apa kok bisa dikatakan, loh, kalau Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita nggak mungkin bisa menjalankan ibadah puasa. Ya kan? Nggak kuat. Karena dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Nah, ini kira-kira kita sebagai manusia bagaimana mengaplikasikan kepada manusia yang lain. Ya kan? Bagaimana mengaplikasikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Irhamu mamfil yarhamkum mamfis sama. Jadi berilah kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi, yakni nanti manusia atau orang-orang yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Siapa itu? Para malaikat kan, kira-kira gitu. Itu nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kejujuran, nilai sabar. Di puasa, pada bulan puasa kan selalu sabar kan? Karena banyak orang yang berpuasa tapi kamin so'imin laisa lau jazaun ilal ju' wal atos. Banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala, yang didapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Karena apa? Karena nilai sifat masih punya sifat sombong, selalu godop itu marah-marah kan ya. Orang yang sabar itu kan disayang Tuhan kan, kira-kira gitu kan. Jadi sayang Tuhan, sayang orang. Karena orang yang sabar, jenengan kok sabar dengan orang lain, pasti jenengan juga disayang oleh orang lain itu kan gitu. Kok jenengan ngamuan, yo bos orang Arab nyedak ya, marah-marah, kamu setiap hari marah-marah, orang lu nggak mau mendekat pada kamu. Jadi sabar, jujur, kemudian adil ya. Ini juga harus kita terapkan semuanya dari kehidupan sehari-hari dan kehidupan berdemokrasi. Agar apa? Agar mewujudkan demokrasi yang beradab. Jadi adab itu kan, kalau dari bahasa Arab, adab itu kan tata krama. Bahasa Jawa tata krama. Bahasa Indonesia apa, Mbak? Akhlak. Etika. Ya kan? Dalam berdemokrasi itu kan banyak etika kan. Etika yang harus dilakukan oleh pemilih seperti apa, etika yang dilakukan penyelenggara seperti apa, etika bagi peserta pemilu ini seperti apa. Kalau kita pengen demokrasi beradab, maka nilai-nilai yang ada di dalam Islam, kejujuran, sabar, kasih sayang dan sebagainya itu tidak lepas dari prinsip dasar pemilu. Ada jujur, mandiri, kepastian hukum dan sebagainya itu. Mungkin itu, Mbak, terakhir yang perlu kami sampaikan. Jadi jangan hanya Ramadan ini sebagai ritual belaka ya, bahasa ritual tahunan, tetapi bagaimana ritual-ritual yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini bisa kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal berdemokrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Minan, dan tidak terasa kita sudah di ujung acara, Pak. Oh ya, terima alhamdulillah. Kasih untuk ilmunya yang sudah di-share kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan bermanfaat terutama untuk sahabat QNQ Ramadan Bawaslu Kudus. Terima kasih. Terima kasih Pak Minan. Mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Pasti ketemu, Mbak. Enggak, Pak. Iya. Karena program ini kan kita laksanakan selama bulan Ramadan. Ya, tetapi ingat, Mbak, karena Ramadan itu kan karena kita lembaga ya, kita tetap harus ada ini sesuai dengan instruksi lah. Karena ada surat di sana, setidaknya kita ngikuti. Jadi sebetulnya perlu disampaikan juga bahwa program ini untuk Sabtu dan Minggu atau Ahad ini kita tidak ada. Karena perintahnya itu kan sesuai dengan hari kerja. 15 kali nanti kira-kira gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Minan. Sama-sama, Mbak. Untuk sahabat QNQ, terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan QNQ Ramadan Bawaslu Kudus yang akan tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai tanggal 24 Februari 2026 yang akan tayang pada pukul 16.30. Dan juga jangan lupa untuk saksikan Kultum Ramadan di YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Saya Lia pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba.